Saya banyak menemukan orang bercerai. Kenapa? Karena orang tuanya ikut terlibat. Bertobat saudara, sebagai orang tua kita hanya bisa mendoakan anak-anak kita, menantu kita, untuk kamu pilih jalan yang terbaik. Kalau sudah itu jalanmu yang terbaik, silakan kamu jalani. Mama berdoa rumah tanggamu diberkati Tuhan. Kemarin ada yang konseling, Bu, suami saya selingkuh. Dan parahnya mertua saya menyetujui perselingkuhannya. Karena mamanya menyuruh saya bercerai, anaknya suruh gugat saya cerai di pengadilan. Kata mamahnya, yang ini lebih baik, sering ngasih mama uang. Ini mertua mata duitan, bisa disogok pakai duit. Kenapa? Karena menurut dia yang baik itu cuma yang kasih uang. Lalu akhirnya dia mendukung perceraian anaknya. Makanya saya selalu bilang sebagai suami, engkau juga jangan bawa-bawa makmu dalam pernikahanmu. Apalagi ngomong ke istrinya, mama saya tuh ngomong loh, kamu itu harusnya begini. Kenapa Alkitab berkata orang menikah itu meninggalkan ayahnya dan ibunya menjadi satu dengan pasangannya? Artinya apa? Kalau ada nilai yang baik dari orang tua kita, ambil itu. Tapi orang tua tidak boleh masuk mencampuri rumah tangga anak-anaknya. Itu yang bikin kacau. Ya, saya dan suami punya prinsip. Kita berdua yang bawa kapal ini sebagai nahkodanya. Kenapa perlu seiman? Supaya satu belok kiri, yang satu menopang, sama-sama belok kiri. Jangan satu mau belok kanan, satu bilang enggak, saya mau ke kiri. Terbelah dua lah kapalmu, kacaulah anak-anakmu. Amin. Suami istri harus bersepakat. Sekali lagi, jangan melibatkan orang tua. Orang tua jangan terlalu kepoin urusan pernikahan anak-anakmu. Lalu ada yang tanya, Bu, kalau gitu kita kalau mukul anak boleh nggak? Boleh, waktu usianya masih kecil. Harus pakai rotan. Ya, sediakan dulu, saya sediakan rotan kecil di rumah. Anak-anak kalau nakal, saya udah ngomong mandi terakhir jam 5 sore ya. Mandi jam 6, rotan melayang. Kenapa saudara? Alkitab bilang, kalau engkau menjauhi anakmu dari rotan, engkau akan membiarkan dia mati, dan dia akan menyusahkan engkau di hari tuamu. Nggak apa-apa, sediakan rotan, tapi mukulnya sampai SD saja. Nanti kalau udah SMP jangan dipukul lagi. Yang luka bukan, yang sakit bukan kakinya, tapi hatinya. Saya kasih ayatnya nih, kitab Amsal bilang, punggung orang bebal meminta pukulan. Jadi kalau sampai mami mukul kamu, bukan mami yang pengen mukul, punggungmu yang minta, pukul dong. Karena orang bebal. Apa itu orang bebal? Ngerti yang benar tapi tetap melakukan yang salah. Saya kasih mereka pengertian. Saya pukulin di kaki saudara, biar kapok. Tapi nggak apa-apa, mereka besar, mereka tahu. Supaya Alkitab bilang, ya jangan jauhkan anakmu dari rotan. Karena kalau engkau menjauhkan mereka dari didikan, mereka akan menjadi anak-anak gampang, anak-anak liar. Di manakah anak yang tidak dibentuk dan dididik, dihajar oleh orang tuanya? Demikian juga Bapamu yang di sorga. Lewat hidup kita dimulai suami istri, ya jangan banyak-banyak berantem. Lebih baik hidup damai. Kenapa saudara? Karena di mana orang hidup rukun bersama, kesitulah berkat Tuhan itu diperintahkan.